Kami mengucapkan selamat sore, selamat bergabung kembali dengan kami Jemaat Fisdah di New Jersey. Senang sekali kita dapat kembali bersama-sama dalam mempelajari firman Tuhan. Kita akan mulaikan acara pembahasan sekolah sahabat kita pada sore menjelang malam ini, waktu New Jersey. Kita akan mulai dengan satu lagu pujian yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kami persilakan. Let not your heart be troubled. Ye believe in God and in me. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. The Lord is coming, are you ready? The Lord is coming, are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming, are you ready? Why will you wait, my brother? Promises of God all are true. Jesus brought your life on Calvary's mountain, and soon He will come again for you. The Lord is coming, are you ready? The Lord is coming, are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming, are you ready? The Lord is coming, are you ready? The Lord is coming, are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pendeta Yohanes Ruhupati yang sudah membawakan lagu yang begitu merdu untuk kita pada saat ini. Kita akan segera mulaikan acara kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu. Kami akan mulaikan lagi acara kami pada malam ini. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan dalam segala acara kami pada hari ini dari mula hingga akhirnya, sehingga kami dapat memulaikan dan dapat mengikuti acara pelajaran sekolah sahabat ini dengan baik, dan Roh Suci menjadi bagian kami masing-masing sehingga kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, Pendeta Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan acara ini, biarlah Tuhan Engkau urapi dia agar dia dapat membawakan dengan baik, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Semua kami Tuhan yang mendengarkan, baik yang di Zoom maupun yang di live stream, biarlah Engkau penuhi kami dengan Roh Suci dari surga, sehingga kami Tuhan dalam diskusi nanti, dalam tambahan kami hanya dipenuhi dengan Roh Suci-Mu dan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat sore semua, menjelang malam bagi yang di Amerika, dan selamat pagi di Indonesia. Selamat tengah malam di Jerman.
Pada malam hari ini saya kembali mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, teman sekelas saya, teman seperjuangan saya, Yohanes Ruhupati, yang telah menyanyikan lagu sebuah pengharapan dan sebuah pertanyaan. Lagu itu adalah sebuah pertanyaan bagi kita. Yesus sudah mau datang, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Pertanyaan ini harus kita jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Apa udah siap? Dan pada malam hari ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran ini judulnya adalah sukacita. Sangat menarik ayatnya. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. 1 Yohanes 1 ayat 4. Saya berikan perbandingannya. Di dalam Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Kenapa saya katakan ini sama-sama penulisnya adalah Yohanes. Bahkan kalau kita ketahui, dulu ini adalah satu kitab. Kenapa? Kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes ditulis adalah kitab yang terakhir. Ditulis di ujung akhir hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Wahyu ditulis di Pulau Patmos. Dan kitab Yohanes 1, 2, dan 3 Yohanes ditulis setelah Yohanes keluar dari Pulau Patmos. Jadi ini adalah kitab yang kalau dulu itu dulu dianggap jadi satu kitab. Namun sekarang sudah dipisah-pisah 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Injil Yohanes. Dan kalau kita lihat, katanya yang saya berikan warnanya, supaya penuh sukacitamu. Kalau ayat inti kita katakan, supaya penuhlah sukacita kami. Kita lihat perbandingannya dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, that your joy may be full. Sama. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 4 sama dengan Yohanes 16 ayat 24. That your joy may be full. Saya mempergunakan King James Version. That your joy may be full. Biarlah sukacitamu penuh. Kenapa dikatakan biarlah sukacitamu penuh? Kita lihat ada sebuah pertanyaan. Saya ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita. Apa yang Yohanes tulis kepada orang-orang Kristen mula-mula di mana dia berharap akan membuat sukacita mereka penuh? Apa yang membuat sukacita mereka penuh? Apa yang telah ada sejak mula? Saya ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Apa yang membuat sukacita kita bisa penuh? Jawabannya, pertama, apa yang telah ada sejak mula. Kalau kita lihat dalam perbandingan bahasa Inggrisnya, which from the beginning. From the beginning. Kalau lihat kata from the beginning, di dalam Yohanes 1 ayat 1, in the beginning. Pada mulanya. Kalau kitab Kejadian katakan pada mulanya. Kalau Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya Allah bersama dengan firman itu adalah apa? Allah. Pada mulanya firman, words. Apa yang bisa membuat sukacita kita penuh?
Karena firman yang adalah words itu, yang di Yohanes 1 ayat 4 katakan dia menjadi apa? Manusia. Karena ya apa yang buat bisa kita sukacita kita penuh? Karena pada mulanya firman itu yang adalah Allah menjadi manusia, dan pelajaran kemarin saya katakan apa? Dia yang berkorban untuk kita. Dia yang berkorban untuk kita. Dan kata Yohanes, apa yang dia dengar itu, apa yang dia lihat itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Itulah yang dapat membuat sukacita itu penuh. Apa yang di Yohanes 16 ayat 24 katakan firman yang jadi manusia lah yang dapat membuat sukacita itu penuh. Bukan yang lain. Seringkali kita berpikir seperti tadi malam kata, seringkali kita berpikir apa yang dunia berikanlah yang memberikan kita sukacita. Tidak. Yang dapat memberikan kita sukacita, yang dapat memberikan kita kebahagiaan adalah firman yang telah menjadi manusia, yang berkorban untuk kita. Makanya apa yang dia lihat yang ada sejak semula, yaitu firman itu yang dia telah dengar, apa yang dia telah lihat, dia telah raba. Apa yang dia apa? Pada mulanya, firman yang telah menjadi manusia itu, dia sudah lihat. Firman yang telah menjadi manusia itu, dia telah apa? Dengar. Firman yang telah jadi manusia itu, dia sudah raba. Itulah yang dia saksikan. Disaksikan bagi kita, supaya sukacita kita penuh. Supaya sukacita kita penuh. Yohanes dapat berkata demikian karena Yohanes bertemu pada saat Yesus di dunia ini sebagai manusia, dan pada saat Yesus itu menyatakan dirinya dalam kitab Wahyu di Pulau Patmos. Dia menyatakan ini kembali. Makanya pada saat dia menulis Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada saat dia katakan itu karena dia sudah lihat. Dia lihat sebagai apa? Manusia. Dia sudah raba dan dia sudah lihat. Dia sebagai apa? Allah. Dia dapat mengatakan itu karena dia sudah saksikan. Dan inilah yang dapat membuat kita menjadi sukacita kita apa? Penuh. Dan mengapa itu harus memberi mereka kita sukacita? Memberi kita sukacita. Memberi mereka sukacita. Memberi kita sukacita. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kenapa? Itu dapat memberi kita sukacita. Karena apa? Ada yang kata yang terakhir yang di dalam Yohanes 60 ayat 33, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kita menderita dalam penganiayaan, tapi saat dikatakan kuatkanlah hatimu. Yesus katakan, kuatkanlah hatimu. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 16, ada sebuah perumpamaan yang Yesus katakan tentang penderitaan dan kebahagiaan. Dia menyatakan tentang kepada para muridnya pada saat itu. Ceritanya tentang apa? Seorang perbandingannya adalah wanita yang sedang melahirkan. Pada saat melahirkan wanita itu akan apa? Sakit rasanya. Tapi penderitaan pada saat dia sakit
akan menjadi sukacita pada saat melihat bayi itu lahir di dunia ini. Dan penderitaan itu dia dapat lupakan karena bayi itu hidup. Pada saat ini, tantangan yang kita hadapi, tantangan masalah apapun yang kita hadapi, penganiayaan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, jangan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kenapa? Malahan kita harus kuatkan hati kita. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Dan pada saat Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Itu adalah jaminan. Itulah kekuatan bagi kita untuk mengalahkan dunia. Kita dapat lihat berbagai tulisan-tulisan Roh Nubuat tentang itu. Sesudah menyembuhkan perempuan itu, Yesus ingin agar ia menghargai berkat yang telah diterimanya. Pemberian yang dikaruniakan oleh Injil itu jangan hendak diperoleh dengan diam-diam atau dinikmati sembunyi-sembunyi. Demikianlah Allah memanggil kita untuk mengakui kebaikannya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi dikatakan apa? Setelah kita pada saat ini, kita dikaruniai oleh Allah, yaitu Injil, yang kita tidak boleh hanya nikmati sendiri, kita harus saksikan. Kenapa kita harus saksikan? Karena apa? Karena kebaikan Allah kepada kita. Apa yang Allah perbuat dapat membuat kita sukacita. Kebaikan yang Allah itu, yang Tuhan berikan kepada sukacita itu harus kita sharing. Kita harus saksikan. Kita harus saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita harus saksikan? Jawabannya adalah karena Yesus katakan, akulah Allah. Akulah Allah. Kenapa kita harus saksikan apa yang Tuhan perbuat kepada kita? Pengakuan kita akan kesetiaannya adalah pilihan surga menyatakan Kristus kepada dunia ini. Kita patut menghargai rahmat-Nya. Rahmat-Nya yang bagaimana? Pengorbanannya. Sebagai Dia adalah Allah menjadi manusia. Dan pada saat ini Dia menjadi imam besar kita. Sudah mati dan menjadi imam besar kita. Itu adalah rahmat. Dialah adalah lawyer kita. Dia adalah hakim kita. Pembela kita. Kita patut menghargai rahmat-Nya dengan bagaimana? Memberitahukan melalui nabi-nabi sebagaimana yang telah diberitahukan melalui nabi-nabi pada zaman dahulu. Tetapi yang lebih bermanfaat lagi adalah kesaksian pengalaman kita sendiri. Lihat, seringkali yang dibawakan oleh kita semua adalah apa? Kita bilang, oh ini firman Tuhan. Ya benar, tapi yang paling utama adalah pada saat kita firman Tuhan itu kita hidupkan. Dan apa yang terjadi? Kesaksian itu sangatlah apa? Yang lebih bermanfaat lagi bukanlah hanya firman Tuhan itu, tapi kalau firman Tuhan itu kita pelajari, tapi firman Tuhan itu menjadi apa? Hidup kita. Dan pada saat firman Tuhan itu telah menjadi hidup kita, maka menjadi kesaksian dan pengalaman kita sendiri. Pada saat kita saksikan bagi Allah dan kita tunjukkan kepada orang-orang, itu tidak dapat ditentang. Tidak ada orang pun dapat menyangkal itu. Salah satunya, siapa yang dapat menentang kesaksian yang disampaikan oleh anggota jemaat kami, salah satunya adalah Tante Lucy, lelaki. Bagaimana pada saat dia menjadi dari Advent, dari Gemim menjadi Advent? Siapa yang bisa menentang itu? Bagaimana Tuhan menuntun dia di dalam hidupnya, sehingga dia dapat memilih keputusan menjadi umat Tuhan. Banyak lagi kesaksian-kesaksian yang dia dapat saksikan, apa yang Tuhan telah perbuat bagi dirinya. Siapa yang dapat menentang itu?
Siapa yang dapat menyangkal itu? Karena apa yang disaksikan itu adalah nyata. Itu adalah bagian hidup Tante Lucy. Dan pada saat dia saksikan itu kekuatan bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi orang-orang di sekitarnya. Siapa yang dapat menantang juga pesaksian para pendeta-pendeta senior kita tentang bagaimana Allah melindungi mereka, menjaga mereka. Pendeta Kausalia, kesaksian pendeta Kausalia, kesaksian oleh pendeta Alex Rantung, bagaimana Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka pada saat mereka melayani Tuhan. Siapa yang dapat menentang itu? Itu adalah rahmat Tuhan bagi mereka. Dan pengalaman setiap umat-umat Tuhan pada saat berjalan bersama Tuhan. Itulah adalah rahmat Tuhan bagi kita. Dan bila kita nyatakan pada orang, kita saksikan pada orang, siapa yang dapat menentang itu? Tiap-tiap individu mempunyai satu kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang lain. Dan mempunyai pengalaman berbeda. Pendeta Kausalia punya pengalaman berbeda dengan perjalanannya bersama dengan Tuhan. Pendeta Alex Rantung punya perjalanan berbeda dalam pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan. Tante Lucy punya pengalaman yang berbeda dengan berjalannya bersama dengan Tuhan. Saya juga punya pengalaman yang berbeda. Setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat bersuka cita bersama dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan membuat kita memiliki kebahagiaan dalam penderitaan, dalam tantangan, dalam menghadapi masalah. Setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda. Allah ingin agar pujian kita dinaikkan kepadanya, ditandai oleh sifat persorangan kita sendiri. Penghargaan yang berharga ini untuk memuji kemuliaan rahmat-Nya. Bila didukung oleh sifat hidup serupa Kristus, mempunyai satu kuasa yang amat menarik, bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Bila kita menyatakan pada saat kita bersuka cita, menyaksikan bagaimana Allah itu mengasihi kita, dengan ditambah dengan kita punya apa? Karakter. Inilah umat-umat Tuhan di akhir zaman, tantangan diri. Kita harus memiliki karakter serupa dengan Kristus. Sehingga kita memiliki kuasa. Kuasa yang menarik, yang bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Satu lagi tulisan Roh Nubuat. Jiwa yang menyambut anugerah Allah akan merupakan sebuah kebun yang disirami. Kesehatannya akan memancar dengan segera. Cahayanya akan menerangi kegelapan. Dan kemuliaan Allah akan kelihatan atasnya. Marilah kita ingat selalu kasih Allah yang penuh kasihan. Kemurahannya yang tidak terbilang itu seperti orang Israel. Marilah kita bangun batu dasar kesaksian kita. Dan menuliskan di atas cerita yang indah akan apa yang diperbuat Allah baginya. Sebagaimana Yohanes sudah bersaksi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia raba. Demikian juga kita dapat bersaksi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita raba. Apa yang kita raba? Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bila itu kita saksikan pada orang, maka seperti tulisan Roh Nubuat yang terakhir ini katakan, jiwa yang menyambut anugerah Allah akan merupakan sebuah kebun yang disirami, akan bertumbuh dengan begitu pesat. Kesehatannya akan memancar dengan segera. Cahayanya akan menerangi kegelapan. Dan kemuliaan Allah akan kelihatan atasnya. Marilah kita saksikan dengan sukacita kasih yang begitu Tuhan berikan. Sebagaimana Yohanes sudah katakan. Apa yang kupegang, apa yang kulihat, apa yang kudengar. Itulah yang membuat sukacitamu penuh. Dan hal yang sama kita dapat katakan kepada orang lain. Apa yang kupegang, apa yang kudengar, dan apa yang kulihat. Itulah yang dapat menjadikan sukacitamu penuh. Bukan sukacita kita. Kenapa? Tuhan akan memberikan kita sukacita. Kebahagiaan bila kita menyaksikan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kausalia dan Pendeta Alex Rantung. Sudah bagus sekali. Thank you. That's good enough.
Terima kasih banyak Pendeta Nenggolan. Sangat jelas, beristimewa waktu pendeta ceritakan bahwa pengalaman kita itu berbeda-beda. Pasti sebab kita punya Tuhan yang mengerti akan pengalaman kita. Terima kasih. Terima kasih pendeta senior semua. Mungkin ada tambahan yang lainnya? Atau pertanyaan? Bila tidak, saya kembali. Dek, di live stream ada nggak, Dek? Bila tidak, saya kembalikan pada ini. Terima kasih untuk pembahasan yang kita sudah dengarkan bersama-sama, dan kita akan masuk dalam kesaksian ya, dan hal-hal yang akan kita doakan. Kami persilakan jika ada kesaksian untuk kita doakan bersama-sama, kami persilakan. Kami persilakan mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu, ada yang mau membawakan kesaksian untuk kita doakan bersama-sama, kami persilakan. Oke. Mama. Ya, selamat malam anak kami pendeta muda dengan permen kami. Tadi kami ikut itu live streaming, baru sadar ini bukan Zoom. Terus baru buka Zoom lagi. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Saya khususnya sendiri pribadi ya, merasakan bagaimana berkat Tuhan sejak dari kemarin setelah saya mohon didoakan. Juga pendeta Alex Rantung, terima kasih pendeta. Thank you. Ya, saya merasakan sukacita. Memang kemarin itu saya ada 2 malam nggak bisa tidur. Kenapa? Saya pikir jadi saya mungkin pengaruh dari rasa takut oleh karena COVID yang merajalela ini. Makanya saya bilang, aduh mohon saya didoakan, saya rasa takut seperti itu. Iya, jadi mulai dari kemarin sore saya udah merasakan ada rasa ngantuk. Saya bilang gitu sama Pak Nenggolan. Terus saya bilang, saya mau tidur. Kalau pas rasa ngantuk itu saya harus tidur, saya bilang. Puji Tuhan, rasa khawatir saya bisa saya Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Karena saya bilang tadi malam itu, kenapa ya saya kayaknya sakit kepala, kenapa ya? Saya bilang begitu sama Pak Nenggolan. Terus akhirnya kami cek tekanan darah, biasanya 100/70, tadi malam itu 135. Terus saya bilang, oh pantasan saya sakit kepala ini, karena tekanan darah naik ternyata. Akhirnya saya mengerti, oh berarti karena saya khawatir itu. Seperti itu Pak Pendeta. Jadi saya pikir memang betul-betul harus lebih yakin kepada Tuhan yang akan membantu kita, yang memberikan ya ketenangan di hati dan pikiran. Akhirnya saya bisa tidur malam ini dan saya pagi ini bangun dengan rasa sukacita. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibawakan. Terima kasih atas doa-doa yang sudah disampaikan. Amin. Amin. Mama, mungkin ada lagi yang mau kesaksian untuk kita doakan? Kalau sudah tidak ada yang dari Zoom, mungkin ada yang dari live stream, Dek? Iya. Oke. Baiklah.
Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan satu di dalam doa, dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu yang begitu indah kepada kami. Perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu sajalah yang dapat memberikan kami rasa penuh dengan sukacita. Kami dapat memperoleh rasa damai yang Tuhan telah berikan kepada kami. Karena kasih-Mu saja, karena Engkau hadiri di tengah kami melalui Roh Kudus-Mu, karena Engkau selalu memberikan rasa kebahagiaan itu, ketenangan dalam jiwa kami. Sehingga kami pun harus menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Dan pada malam hari ini, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu ya Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa atas permohonan Tante Shana Laluan ya Tuhan. Dia mendoakan kakaknya ya Tuhan. Sejak dari kecil, dia telah mendengarkan kasih Tuhan. Sejak dari kecil, dia telah dididik untuk melakukan firman Tuhan. Pada saat dia jauh dari Engkau ya Tuhan, tarik kembali dalam kandang-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga besar Sumanti yang selalu disampaikan oleh Tata Enti. Hal yang sama ya Tuhan. Mereka sudah mengenal kebenaran dan tahu, bahkan mereka sudah hidup dalam kebenaran, dan pada saat ini mereka keluar dari kandang-Mu ya Tuhan. Ketuk hati mereka, ingatkan mereka, Yesus menunggu mereka. Yesus menunggu mereka untuk kembali dalam kandang-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Soputan yang selalu disampaikan oleh Tante Lucy dan Om Angli. Biarlah Engkau mengetuk hati mereka ya Tuhan. Mereka tahu kebenaran Tuhan. Mereka tahu kebenaran sahabat. Tinggal melangkah untuk mengambil keputusan memilih Engkau menjadi juru selamat mereka. Biarlah Engkau mengetuk hati mereka ya Tuhan. Kuatkan hati mereka untuk berjalan bersama dengan Engkau. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Tante Yance Tabanua yang selalu mendoakan anaknya Priscilia ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan anaknya Priscilia ini ya Tuhan, untuk tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Untuk tetap mengasihi Engkau. Untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Alden Sihotang, Dana Setanggang, Johnny Kawan, dan Henry Watupongo ya Tuhan. Tuhan, kami telah doakan setiap malam ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengawat mereka. Tuhan menjamah tubuh mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka pun dapat memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, mau berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia, menghadapi tantangan COVID-19 yang begitu sangat deras. Tapi yang yakin ya Tuhan, perlindungan Tuhan akan selalu menyertai mereka. Khususnya hamba-Mu berdoa untuk orang tua hamba-Mu di Bandung, khususnya Pak Rompong yang begitu banyak COVID-19 di sana ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu melindungi mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Kalina punya adik Tiur Tobing, beserta seluruh keluarga, keponakan, bahkan mamanya yang pada saat ini telah terjangkit COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, pulihkan mereka. Biarlah kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka.
Biarlah penyembuhan yang ajaib melalui tangan-Mu yang ajaib dapat memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Pada saat ini hamba-Mu mendoakan untuk silent request yang disampaikan oleh Lana Nicole, Evi Angelo, Tante Eli Cherry, Opa Oma Lalaki Gerungan, dan Tante Nona Mokalu ya Tuhan. Biarlah pada saat hamba-Mu menyampaikan nama-nama ini, biarlah pada saat hamba-Mu mendoakan mereka, biarlah Engkau mendengarkan seruan hati mereka ya Tuhan. Dan menjawabnya sesuai dengan kasih rahmat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kesehatan dan kekuatan yang berasal dari surga akan selalu memenuhi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat terus menjadi saksi Tuhan. Suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Sehingga umat-umat Tuhan dapat terus dikuatkan melalui kesaksian mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Kesaliadan beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan hal yang sama terjadi dengan Pendeta Kesaliadan. Kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga akan selalu memenuhi mereka. Sehingga Pendeta Kesaliadan beserta dengan keluarga dapat menjadi saksi-saksi hidup Tuhan. Dan juga menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Dan umat-umat Tuhan dapat selalu dikuatkan melalui kesaksian mereka ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan memberkati Pendeta Stephen Rantung dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan dan kesehatan berasal dari surga. Sehingga kami dapat terus didorong untuk terus melayani Tuhan. Dan mengasihi Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk semua anggota jemaat Fisdak. Biarlah kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Berkat Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Penjagaan Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang telah hadir dalam Zoom dan live stream. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami semua. Kekuatan dan kesehatan yang berasal dari surga akan menyertai kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. 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 Terima kasih untuk doanya. Dan acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan pada besok malam waktu yang sama, waktu New Jersey, dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Untuk pada hari Senin kita diundang kembali untuk bergabung bersama-sama melalui Zoom ataupun melalui live stream. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memberkati kita.